Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fritz Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 12 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Kita diingatkan supaya selalu sadar bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa hadir di tengah dan di dalam rumah hati kami. Tuhan, sadarkanlah kami akan keberadaanmu dalam diri kami dan dalam diri sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sadarlah selalu bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Hari ini kita mendengar pertanyaan para rasul tentang Elia. Mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu sebelum Mesias datang?" Lalu Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia." Menurut Yesus, Elia sudah datang. Ia adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 11 ayat 14, Yesus Kristus katakan, "Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Dia sudah ada." Apakah betul Elia dilahirkan kembali? Elia tidak dilahirkan kembali, tetapi semangat hidup Elia sungguh ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Elia adalah seorang nabi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia bagaikan api, perkataannya membakar laksana obor. Semangat hidup Elia sungguh dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sama sekali tidak takut akan siapa saja. Ia menegur mereka yang mempraktikkan ketidakadilan. Kita ingat bagaimana ia menegur Raja Herodes yang mengawini Herodias, istri saudaranya. Ia berteriak mengajak manusia untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Kehadiran Yohanes Pembaptis sesungguhnya mau menyiapkan batin umat Israel dalam rangka menyambut kedatangan Kristus. Ia mengajak mereka untuk bertobat dari dosa dan kesalahan mereka, mengajak mereka untuk dibaptis, membersihkan jiwa agar layak menyambut kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini ajakan yang sama ditujukan kepada kita. Lewat bacaan-bacaan dalam masa Advent ini, kita mendengar ajakan untuk bertobat. Di masa Advent ini, kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Dalam masa penantian ini, kita harus buat sesuatu yang konkret. Entah menjalankan pernyataan tobat, pergi mengaku dosa, berrekonsiliasi dengan sesama kita, rajin berdoa, menerima tubuh dan darah Kristus, memberi sedekah kepada yang miskin. Paus Fransiskus dalam kata pembukaannya waktu membuka tahun kerahiman katakan, sebagai pengikut Kristus, kita perlu menghayati dan mengamalkan belas kasihan Tuhan dalam diri kita masing-masing.
Tuhan sungguh berbelas kasihan kepada kita. Tuhan sungguh mencintai manusia. Karena cintanya, ia tinggalkan surga dan turun ke dunia hidup bersama manusia. Berbelas kasihan berarti merasa tergerak dan berusaha mendekati pribadi yang dikasihani. Itulah yang dibuat Yesus Kristus. Ia datang dan hidup bersama manusia dan mati demi manusia yang berdosa. Menanggapi bacaan hari ini, kita perlu aktifkan kesadaran iman kita bahwa kita perlu bertobat sebagai salah satu bentuk persiapan batin kita dalam rangka menyambut kedatangan Kristus. Entah kedatangannya dalam pesta ulang tahun kelahirannya pada hari Natal 25 Desember atau kedatangannya yang kedua di hari akhirat. Kita perlu melakukan hal-hal konkret lewat memberi pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita, memohon ampun kalau kita sudah bersalah kepada sesama, membagi kebahagiaan Natal bersama teman-teman dan mereka yang miskin. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadarlah selalu bahwa Tuhan hadir di tengah kita dan di dalam diri sesama kita. Karena itu, sensitiflah dan bukalah mata serta telinga hati kita untuk selalu melihat dan mendengarkan Dia. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita agar kita selalu sadar akan keberadaan Tuhan di dalam diri kita dan dalam diri sesama kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.